Selamat malam Bu Esther. Anti HP. Yes, oke. Romo, kita udah jam 21.15 ya, Mo. Sebentar lagi ya, Mo. Sebentar lagi mulai doa pembuka. Ya, Sis Tias ya. Iya, iya Kiki. Sis Tias Hawaii atau Bali tuh background itu, buset, wow. Pengen ini lo nggak diajak. Pengen ke Bali nggak diajak jadi. Nggak diajak, kesian deh. Itu ada Santi. Iya, ini ada Santi. Hello, San. Sambil ngomong kayaknya nih. Biasanya nih jam segini dia jam ngomong. Tugas negara. Oh, tuh kan. Mbak Dia Esther. muncul suaranya doang nih. Ming. Yohana S itu siapa ya? Halo, bisa buka kamera. Salam kenal. Hai. Tadi ada Bu Esther tuh udah. Ada Yohana Ki. Siapa Ki? Tolong siapa Ki? Selamat malam, Sis Yohana. Aku Kiki. Siapa ya dia ya? Nah, Cik Nini kok enggak nampak video? Si Nini sedang tugas negara. Tugas negara. Jadi kayak gini kok jelek banget kok. Dia sedang ini mabok lagi keliling kota mau nggak mau mabok. tuh. Iya. Oke, kita mulai on time ya. Oke, silakan. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Salam jumpa di acara pendalaman kitab suci BKSR pada malam hari ini. Dan mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan doa pembuka oleh Ibu Tias, nanti dilanjutkan renungan oleh Romo Arya, dan nanti akan ditutup kembali dengan doa penutup oleh Ibu Tias. Silahkan Ibu Tias. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Romo Arya mohon izin ya. Silakan Bu. Teman-teman sekalian, mari kita sejenak menenangkan diri dan kita akan mulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama guna mengikuti acara pendalaman kitab suci. Bapa, tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami pantas untuk mengikuti acara malam hari ini. Kami juga memohon hikmat dan penyertaan-Mu, terutama untuk Romo Ignatius Arya Dewanto SY, yang akan lebih mengenalkan kitab suci kepada kita semua, serta untuk kami semua agar dapat lebih mengenal dan memahami kitab suci sebagai pegangan dasar iman kami. Demikian doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan Mbak Kiki. Ya, terima kasih Bu Tias. Teman-teman, mari kita memasuki pendalaman kitab suci renungan malam hari ini bersama Romo Arya. Silakan Romo. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat. Semoga tetap sukacita ya. Hari ini saya izin share dulu. Semoga sudah bisa dilihat. Udah, Romo. Oke, aman Mo. Aman ya? Aman. Oke. Obrolan ringan malam ini kita omong sangat singkat sekali tentang Injil Yohanes. Setelah minggu yang lalu kita omong tentang Injil Sinoptik. Ya, Injil Sinoptik itu ketiga pengarang, Matius, Markus, dan Lukas. Sekarang Injil Yohanes. Apa yang mau kita bahas? Hanya 4 saja. Siapa itu Yohanes Penginjil yang dimaksud? Lalu pesan kunci dari Injilnya apa? Yang ketiga, keunikan Injil Yohanes. Ya, berbeda dengan 3 Injil yang lain. Lalu ya ayat favorit, tentu ini pilihan saya.
Kalau teman-teman punya ayat favorit juga boleh nanti. Ya, kita mulai dari siapa Yohanes Penginjil. Mengapa ini dimunculkan? Karena kadang ada keraguan. Siapa sih yang mengarang Injil Yohanes? Atau siapa itu Yohanes Penginjil? Jawabannya adalah Rasul Yohanes. Dialah yang menulis Injil Yohanes. Jangan ragu, karena gereja meyakini hal ini. Dari mana buktinya yang menguatkan? Itu berdasarkan kesaksian dan tulisan para bapak gereja yang hidupnya lebih dekat dengan masa kehidupan Rasul Yohanes. Contoh ya, bapak gereja itu adalah Santo Irenaeus ya, yang hidup tahun 125 sampai 202 Masehi, yang pernah berkata begini dalam tulisannya. Yohanes Rasul Tuhan juga menuliskan Injil ketika tinggal di Efesus Asia Kecil. Lalu siapa itu Irenaeus? Irenaeus itu adalah muridnya Santo Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Nah, dengan kesaksian orang yang paling dekat, kita makin mantap atau gereja mantap bahwa pengarang Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes, muridnya Yesus. Itu mengenai pengarang. Yang kedua, apa pesan kunci? Ya. Injil Yohanes ada berapa bab? Kuis ya nanti itu ya. Ada berapa bab? Nah, dari sekian bab itu, pesan kuncinya apa? Teman-teman, saya kasih bocoran ya, pesan kuncinya. Itu ada di Yohanes 20 ayat 31. Itu pesan kunci dari Injil Yohanes. Kita baca ya. Anda bawa kitab suci kah? Yohanes 20 ayat 31 bunyinya apa? Bunyinya begini. Ini bunyinya. Kalau teksnya, semua yang tercantum di sini telah dicatat ini ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini pesan kunci atau tujuan atau maksud Injil Yohanes. Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu ada di Yohanes bab 20 ayat 31. Itu isi pesan Injil Yohanes. Gampang ya? Nah, tapi kalau nggak menemukan ayatnya jadi susah. Yang berikut. Apa keunikannya ya? Ini loh keunikannya. Masih ingat nggak? Injil mana yang menekankan kemanusiaan Yesus? Kemarin di sinoptik ya. Yohanes itu lain. Yohanes itu menekankan keilahian Yesus atau kealahan Yesus. Ada buktinya? Ada buktinya. Ya, ini nggak ngarang ini. Ini buktinya. Yang pertama, sejak awal ya, Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18, Yesus ditempatkan dalam kisah penciptaan. Yesus adalah firman. Logos. Itu hanya ada di dalam Injil Yohanes, teman-teman. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Diingat-ingat nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi sejak awal, Injil Yohanes itu menekankan Yesus yang adalah Allah, keilahian Yesus. Yang kedua, dalam Injil Yohanes ada 7 mukjizat yang oleh Yesus, oleh Yohanes disebut sebagai tanda-tanda. Jadi ada 7 tanda mukjizat dalam Injil Yohanes. Nanti bisa tanya apa saja tandanya itu. Yang ketiga ya, hanya di Yohanes Yesus itu membuat pernyataan, akulah
Ada 7 pernyataan, akulah, contoh ya, akulah gembala yang baik. Akulah terang dunia, itu contoh. Itu hanya di Injil Yohanes, teman-teman. Pernyataan akulah, bila merujuk pada perjanjian lama, itu adalah pernyataan tentang Allah ketika berhadapan dengan Musa itu. Siapa kamu? Akulah Allah, Yahweh yang ilahi. Jadi pernyataan akulah itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu di Injil Yohanes itu banyak simbol-simbol, ya, banyak simbol-simbol yang menggambarkan tadi Yesus sebagai Allah. Akulah pintu, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik. Nah, itu simbol-simbol yang dipakai. Dan dalam bab 1 sampai bab 2 ayat 1 sampai 11 ada 7 pernyataan saksi yang menunjukkan kealahan Yesus. Ada 7 pernyataan saksi bahwa Yesus adalah Allah. Itu bisa ditemukan di bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 11. Bab 1, bab 2 ayat 1 sampai 11. Ini ringkasan kalau dikatakan Yesus itu ilahi Allah. Ya ini di Injil Yohanes itu hanya ada 5 ini. Yesus Logos firman, 7 tanda mukjizat yang dibuat Yesus. Ada pernyataan akulah yang dinyatakan oleh Yesus, simbol-simbol yang dipakai dalam konteks akulah, dan ada 7 pernyataan saksi yang berkata, Yesuslah Allah yang ilahi. Lalu ini ayat favorit. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kabar gembiranya. Ya, maka disebut ini miniatur Injil. Ringkasan Injil dalam satu kalimat yang singkat. Allah begitu berbelas kasih, datang ke dunia, mengaruniakan anaknya itu tadi, supaya orang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu pesan dari semua Injil? Yaitu pesannya yang mau disampaikan. Nah, saya nggak nyampe 15 menit nih. Kalau ada pertanyaan silakan ya mengenai hal ini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Injil Yohanes ringkas banget toh? Tidak banyak di Injil Yohanes. Sangat sederhana. Tanya mau. Ya, silakan. Dari keempat Injil itu kalau Markus, Matius itu kan hampir mirip-mirip, tapi Yohanes itu kan paling beda dan bagi saya paling sulit dipahami. Kenapa mereka bisa punya karakteristik yang beda itu dari yang membedakan Yohanes dari ketiga rasul yang lain? Ya, apa sekolahnya beda, apa apanya yang membuat jauh berbeda? Nah, kalau sudut pandangnya, kalau yang Injil sinoptik ya, itu melihat lebih peristiwa Yesus sebagai manusia. Lebih ditekankan ya, tetap Allah ya dia. Tapi peristiwa itu sangat ditekankan. Memang Yohanes itu sangat mistik ya. Dia justru menekankan keilahian Yesus. Karena memang dia berhadapan dengan jemaat-jemaat yang beraliran gnostisisme itu loh. Yang pengetahuan, akalnya kuat. Maka dia masuk ke dunia pemahaman yang lebih sebenarnya lebih dalam ya. Pemikiran yang lebih dalam. Maka simbol itu menjadi penting di Injil Yohanes. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Itu memberi imajinasi untuk orang untuk membayangkan gitu ya. Membayangkan, mencari pemaknaan dengan gambaran seperti itu. Jadi bukan langsung just memang kata simbol itu kan interpretasinya bisa kaya ya, tidak tunggal itu ya. Nah,
Itu memang kekasih Yohanes. Dia mengambil angle sama untuk menyatakan bahwa apa sih saya mau mengatakan Yesus itu ilahi, dasar-dasarnya apa. Nah, dia tunjukkan dengan yang tadi disampaikan. Firman, awal mula, dan sebagainya. Dan itu memang dunia Yunani, logos, pemikiran itu sangat mudah untuk dipahami mungkin dalam konteks Yunani ya, bahasa-bahasa seperti itu. Kira-kira gitu Mbak Amel. Saya mau tanya, Ma. Siapa nih? Esther. Oh, Esther, silakan. Romo, kalau yang dimaksud bayangan sisi gelap itu apa ya? Dari mana itu ya? Dari SBS. Enggak, maksudnya itu dari mana? Dari kitab Injil mana? Apa itu? Konteksnya. Nah, kita lagi bicara Injil Yohanes nih soalnya. Oh. Nah, itu maksudnya bayangan sisi gelap itu konteks apa nih? Psikologis atau dari kitab suci? Dalam psikologis. Oke, mungkin itu next time ya saya jawab ya. Ini konteksnya karena harus dipahami dulu itu konteks bicaranya apa? Bayangan sisi apa tadi? Sisi gelap apa tadi? Nah, saya belum menangkap konteks pengajaran itu apa dari kalimat itu. Saya belum menangkap terus terang. Kalau mesti kita merangkul bahas. Kalau kita merangkul bayangan sisi gelap, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau menolaknya, kita akan nganter itu apa daya pengerusak atau pengacau itu loh maksudnya gitu. Oh, itu kutipan dari mana kalau boleh tahu? Dari program Bina Lanjut SBS itu loh. Oh, jadi pengajarnya menulis begitu ya? Ya. Ya, sederhananya manusia itu kan punya sisi terang dan sisi gelap, sisi baik dan sisi buruk. Ketika kita mampu menguasai dan mengatur kelemahan-kelemahan kita, ya kita akan lebih banyak memperoleh berkat. Ya daripada kita istilahnya itu cuek atau tidak mempedulikan. Kita berani masuk. Seperti luka itu loh, kalau jenengan korengan luka, kalau mau sembuh kan dikorek-korek tuh lukanya loh. Terus diobati sakit, tetapi itu menyembuhkan. Tapi kalau didiamkan jadinya infeksi. Nah, kalau infeksi bahaya. Bisa berbahaya bagi kesehatan. Kira-kira dalam jiwa atau psike kita ya, ada sisi itu. Kalau kita menyadari itu tidak kita obati, kita sembuhkan gitu ya. Namanya apa nih? Penyembuhan batin ya. Mungkin hidup kita akan dipengaruhi terus oleh situasi itu. Bukannya malah kita yang mengendalikan, tapi kita dikendalikan. Mungkin poinnya itu maksudnya. Tapi saya bisa keliru karena saya nggak tahu konteks itunya apa. Konteks pengajarannya. Gitu ya Mbak Esther? Ya. Ya, jadi kuasailah dirimu, kendalikan gitu. Terutama terhadap kekurangan-kekurangan. Yang lain mungkin kita masih Romo, waktu. mau tanya Romo? Ya, dengan siapa ini? Dengan Sukmo Romo. Oh, siapa? Masih Ya. Injil ya? Dengan Yohanes loh ini. Ya, Injil Yohanes. Jadi memang Injil Yohanes ini kan kekasannya kan membahas tentang keilahian Yesus. Sedangkan kita itu seringkali dapat sentilan bahwa tunjukkan di mana ada ayat menunjukkan bahwa akulah Tuhan, akulah Allah gitu oleh Yesus. Nah, ini di sebelah mana ya Romo? Saya sebenarnya juga mencari-cari di sebelah mana ya kok bisa kita menganggap bahwa keilahian Yesus itu tadi disebutnya ada 7 tanda. Nah, yang mana aja Romo? Ayo, kuis mana saja tanda. Jadi orang dinyatakan memiliki daya ilahi. Pertama kan dia bisa membuat mukjizat ya. Salah satu tandanya. Ya. Tetapi ingat tadi saya menyebutkan ada 5 toh. Yohanes. 7 atau 5 ya? Bentar, ada 5 alasan. Oh, 5 alasan. Ya, bahwa Injil Yohanes itu dikatakan memfokuskan pada keilahian. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Firman. Mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, ya kan? Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara Oh, kita. iya, iya. Nah, ingat toh? Nah, kealahannya di mana? Ya, firman itu adalah Allah. Itu pernyataan Yesus Allah itu ada di situ. Yang kedua, tadi ada 7 mukjizat. Sekarang saya mau tanya, apa saja mukjizatnya? Ayo. Yang pertamanya di Kana, pernikahan di Kana. Oke, Berubah 1. jadi anggur. Terus 2. Ini kuis nih, siapa yang bisa jawab? 7. Ayo diborong, Bro Supo, let's go diborong. Menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Bethesda. Oke, itu tanda yang keberapa itu ya? 3. Ketiga, betul. Ini bisa dibaca kok nggak? Nah, yang itu tanda kedua. Dan Siapa tadi? Tanda kedua Hardik. apa tanda kedua? Menyembuhkan Hardik anak pegawai angin. istana. Oke, itu tanda kedua. Hardik angin sakal. Itu tanda keberapa? Keempat kali. Oke, tanda pertama tadi apa? Mengubah Mengubah air menjadi anggur. Tanda Perkawinan kedua, Kana. tanda Kolam kedua. Bethesda. Menyembuhkan anak pegawai istana. Oke, tanda ketiga. Menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Oke, tanda keempat. Memberi makan 5.000 orang. 5.000 Tanda kelima. Berjalan di atas air. air. Tanda keenam. Menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan tanda ketujuh. Membangkitkan Lazarus. Nah, yang terakhir ini nih, tanda paling kuat, Yesus adalah ilahi. Hanya Allah yang bisa membangkitkan. Itu maksudmu. Hanya Allah yang bisa membangkitkan. Itu kepercayaan orang-orang waktu itu ya. Nah, itu Yohanes 11, 1-4 itu. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Itu hanya kuasa Allah yang memungkinkan. Kita manusia nggak bisa. Membangkitkan orang loh ya, mati loh ya. Ya, membangkitkan orang. Itu hanya Allah. Nah, itu tadi. Itulah pernyataan paling kuat dari tanda. Itu adalah Sang Allah, ilahi itu. Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Yang firmannya menjadi daging itu nggak ada di Yohanes ini ya, Romo ya? Ada Yohanes 1 ayat 14, silakan dibaca. 1 ayat 14. Coba. Oh, iya. Firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. Manusia itu kan daging itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, dalam bahasa Latin hoc verbum Et factum est. Yes. Hoc verbum Et factum est. Factum est. Faktum ya. Menjadi ada menjadi. Hoc verbum factum est ya itu. Menjadi manusia. Factum est. Oke? Itu tandanya ya. Tapi dia sendiri Yesus sendiri kan nggak pernah bilang bahwa ya akulah Tuhan Allahmu gitu. Nggak ada ya Romo emang ya. Tidak dikatakan, tetapi ada nanti 7 apa namanya? Yang berikutnya itu apa? Simbol. Akulah tadi loh, 7 akulah. Akulah, 7 akulah. 7 akulah apa saja? Ada yang tahu? Ada ini harus baca ini. Nah. Oke, kita buka kuis dulu. Ya. Kita buka kuis. Kita buka kuis. Siap. Jawabannya di chat ya, Mo ya, jawabannya ya. Jawabannya di chat. 7. Jawabannya di chat ya, Bro. Pilih salah satu yang benar, boleh gitu ya. Tapi ke yang di luar. Oke. Yang pertama, Yesus, akulah apa? Akulah terang. Yang kedua, jalan kebenaran dan hidup. Akulah yang kedua. Yang ketiga, Akulah terang dunia, Romo. ditulis di chat ya. Yang ketiga. Ini ada yang jawab, akulah roti hidup. Itu yang pertama. Oh ya, Sis Imal jawab itu ya. Yang Terus kedua. akulah terang dunia, dijawab Sis Kenny. Yang ketiga. Akulah pintu. Betul. Yang keempat. Gembala yang baik. Yang di chat, oke. Yang kelima. Bangkitan dan hidup.
Yes, yang Jalan kebenaran dan kehidupan. Oke, dan yang Pokok terakhir anggur dan benar. Anggur yang benar. Mantap. Wah, udah lulus semua ini. Ya, Mantap. itulah Yesus mengatakan akulah, pakai simbol. Itu kaya sekali, akulah roti hidup. Nah, itu orang bisa menafsirkan, merenungkan secara kaya. Daripada semua orang akulah Allah, ya sudah selesai toh semua. Ya. Tetapi justru ini kesusastraan atau bahasa yang dipakai dalam penulisan. Oke, masih ada yang lain? 7 tanda sudah dijawab, 7 akulah sudah dijawab. 7 saksi, ada yang tahu nggak? Nah, dibaca bab 1 itu, sampai dengan bab 2 ayat 1 sampai 11. Ada 7 pernyataan saksi. Yang pertama saksinya siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, dia memberi kesaksian kepada siapa? Orang Farisi ya. Ya, kepada para imam dan Lewi. Yang kedua, saksinya siapa? Yohanes Pembaptis juga kepada ketika dia melihat Yesus. Ya, itulah anak domba Allah, nah gitu. Dia yang lebih tinggi daripada Yohanes, yang di atasnya Roh Kudus turun dan membaptis dengan Roh. Ia yang dipilih Allah. Yohanes ngomong begitu. Saksi yang ketiga, Yohanes Pembaptis kepada 2 muridnya yang pergi kepada Yesus. Kamu lihat anak domba Allah itu. Dia akan dapat menunjukkan kepadamu itu ya, kepada 2 muridnya. Saksi yang keempat, Andreas kepada Simon. Kami telah menemukan Mesias. Kata Andreas bilangnya begitu. Saksi yang kelima itu adalah Filipus kepada Nathanael. Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, itu dia. Itu kata Filipus kepada Nathanael. Lalu saksi yang keenam adalah Nathanael sendiri. Engkau adalah anak Allah. Engkau raja orang Israel. Nah itu Nathanael. Dan saksi yang terakhir adalah peristiwa mujizat Yesus di Kana. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah itu saksi-saksi yang dinyatakan mengenai keilahian Yesus. Baik, masih ada pertanyaan? Tinggal berapa menit lagi? 3 menitan? 3 menit, Romo. Ya. Nah, saya mau mereview ya. Ini yang paling sederhana. Siapa pengarang Injil Yohanes? Yohanes. Jangan diragukan. Ya. Karena kenapa? Saksinya siapa? Bapak gereja. Teman-teman tahu siapa Bapak gereja? Tidak. Polikarpus. Itu salah satunya Polikarpus. Tapi kenapa mereka disebut Bapak gereja? Para bapak gereja adalah ada 3 kemungkinan. Murid-murid dari para rasul. Contohnya Polikarpus tadi. Dia adalah muridnya Rasul Yohanes. Yang kedua, orang-orang yang seangkatan dengan para murid itu. Misalnya siapa? Clemens, Santo Clemens dari Roma. Atau Santo Ignatius dari Antioquia. Lalu bisa juga murid-murid dari para murid rasul itu. Contohnya Santo Irenaeus. Dia adalah muridnya Santo Polikarpus. Polikarpus muridnya Santo Yohanes. Berarti ini adalah cucunya ya, cucu murid itu ya. Itu bapak gereja itu kalangan itu. Ya, ada banyak ya. Biasanya hidup di sampai abad-abad ke-4 atau abad ke-5. Ada pertanyaan lagi? Oke, berarti Injil Yohanes ini unik banget. Dia lebih banyak menceritakan atau menunjukkan atau menonjolkan siapa Yesus ya. Ya, seperti pesannya dalam tadi berapa? Yohanes 20 ayat 31. Sudah jelas sekali. Maksud Injil ini dicatat, itu judul di teks kitab suci ya. Memang nih kata-kata Yohanes, saya mau mengulang kata-kata Yohanes penginjil. Ayat 30.
memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Banyak tanda lain. Ya, tapi Yohanes bilang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Jadi penekanan jelas, kita percaya Yesus itu bukan sekedar manusia. Dia adalah manusia, dia adalah Allah. Dan ini sesuai dengan ajaran gereja yang menyatakan bahwa nggak ada, kan ada yang ajaran sesat mengatakan bahwa Arianisme misalnya ya, dia hanya menekankan mengenai bahwa Yesus itu bukan Allah, manusia. Tidak, dua-duanya. Sabda yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Itu penekanannya. Kira-kira begitu pesan paling pokok dari Injil Yohanes. Moga-moga teman gampang mengingat ya. Tekanannya keilahian, ada 5 kuncinya tadi saya sebut. Dan sudah nanti kan saya kirim nih teksnya nih. Nah, ayat-ayat kitab sucinya sudah ada semua itu. Romo, kok tidak menjadi daging? Kan harusnya yang lebih cocok menjadi sabda menjadi daging, bukan menjadi manusia. Menjadi manusia ini. Ini seperti terjemahan Ibu. Sabda menjadi firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kata daging itu dalam pengertian terjemahan itu adalah kita nih berbadan nih, manusia berbadan. Bukan daging sapi loh ya. Bukan dalam konteks daging itu bukan dalam arti hoc verbum quod factum est, menjadi fakta, menjadi ada, menjadi manusia, bertubuh, menjadi bertubuh. Itu gambarannya. Oke. Jadi yang dimaksud daging ini ya manusia itu tadi ya Mo ya. Dan manusia ini ya daging tadi. Oke. Ya, oke Romo. Terima kasih banyak untuk renungannya. Juga kuisnya. Kalau nanti ada yang kurang-kurang paham, nanti kita membaca ini ya, membaca slide dari Romo tadi ya Mo ya, sebagai panduan ya. Ya, nanti dikirim di wak-waknya teman-teman, nanti teman-teman dari panitia ngirim ke semua. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi. Romo juga yang bawa renungan. Terus malam hari ini, peserta kuisnya banyak banget yang sudah memenangkan. Ada Bro Sukmo, Sis Eni, Sis Oli, Sis Yunita, Sis Email, dan Sis Cecil. Wow, selamat pada para pemenang. Thank you sudah berpartisipasi. Selamat untuk para pemenang. Nih Sis Eni udah kedua kali nih Ki. Luar biasa ya Ki. Pemborong, mantap. Ini mantap ini. Keren. Jadi nanti pemenang akan mendapat ini. Nanti di akhir ya, waktu kita offline kita baru sampaikan ini. Ada salib, nanti ada salib yang akan kita bagikan kepada pemenang. Sekaligus nanti juga ada sponsor. Bagus banget, keren. Banget kan, keren kan. Terus ada sponsor dari mana Lore dan Generik. Jadi nanti banyak hadiah loh, makanya pastikan ini teman-teman pada ikut ini ya, ikut kuisnya Romo Arya ini. Karena semua disediakan Romo Arya. Berarti mesti ngajak teman-teman lagi ya Sis ya. Iya, teman-teman yang lain nih. Jadi mesti ngajak teman-teman. Sis Rosita sama Sis Rosita. Yang menyediakan orang baik, Romo Arya nggak punya apa-apa. ada Lori dan Generik loh, Sis Kiki. Wow, tuh krim yang mantep banget tuh. Sis Kiki, silahkan lanjut. Ya. Oke, terima kasih Sis Nini. Terima kasih juga teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Jangan lupa kita bawa teman-teman karena ilmu yang kita dapat, renungan dari Romo pasti sangat bermanfaat. Dan jangan lupa hadiah kuisnya juga sangat bermanfaat. Oke, Bapak, Ibu, Bro, Ensu semuanya, kita tutup acara renungan kita pada malam hari ini dengan doa penutup bersama Ibu Tias. Silakan Ibu Tias. Terima kasih Mbak Kiki.
Mari teman-teman, Romo, kita akhiri acara malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu sehingga acara pendalaman kitab suci malam ini berjalan lancar dan baik adanya. Banyak pengetahuan yang bermanfaat bagi kami semua, khususnya untuk malam hari ini kami lebih memahami siapa itu Yohanes, Santo Yohanes, kemudian pesan-pesan kuncinya apa, keunikannya apa, simbol-simbolnya apa, dan semuanya yang menjadikan kami semakin ingin tahu lebih lanjut. Semoga apa yang kami dengar dan kami mengerti melalui acara obrolan ringan 30 menit mengenal dunia kitab suci perjanjian baru, semakin menumbuhkan iman, memperbaiki perilaku kami, menjadi semakin lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Kami mohon Romo Arya untuk berkenan menutup dengan berkat. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita masing-masing, pekerjaan kita sehari-hari dan pelayanan amal kasih kita, juga mereka yang kita doakan, diberi kesehatan, perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo, terima kasih Cik Deni. Nanti saya share ya. Teman-teman semua. Ya. Amel. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam.